Ada sebuah rule namanya 10,000 hour rule, 10.000 jam yang dibutuhkan untuk menguasai sebuah ilmu. Tapi benar nggak sih kita butuh 10.000 jam untuk menguasai sebuah ilmu? Atau sebenarnya kita bisa mempersingkatnya, kita bisa hack dengan lebih cepat, atau bahkan dengan hanya 20 jam. Gimana caranya? Pantengin video ini, kita bakal bahas tentang cara menguasai apapun dalam 20 jam dan bagaimana caranya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena kita bisa bahas video-video yang lebih banyak tentang hal seperti ini. Malcolm Gladwell punya satu buku yang cukup terkenal namanya The Outlier, ngebahas tentang orang-orang yang spesial di bidangnya, menjadi outlier di kalangan peersnya. Salah satu rahasia para outliers ini adalah mereka punya 10.000 jam waktu yang dicurahkan ke bidangnya masing-masing. 10.000 jam ini dianggap sebagai satu milestone yang cukup sakral supaya kita dianggap kita sudah menguasai sebuah ilmu. Menurut Malcolm Gladwell, cara kita menguasai ilmu dengan sepenuhnya adalah terus-menerus melatih kemampuan kita dalam satu bidang ilmu ini dalam 10.000 jam. Tapi 10.000 jam ini kadang disalahartikan kalau misalnya kita belajar di sekolah maupun kita belajar di mungkin di kursus, di mana kita harus mengeluarkan 10.000 jam untuk menguasai, benar-benar menguasai satu bidang. Padahal dalam menguasai satu bidang tuh ada banyak sekali tahapannya. 10.000 jam ini sebenarnya dalam buku Outlier juga dijelaskan dibutuhkan untuk seorang expert. Expert ini dalam arti top 1% di bidangnya. Contoh misalnya kita butuh 10.000 jam untuk menjadi ahli tenis. Kita butuh 10.000 jam untuk menjadi ahli sepak bola. Kita butuh 10.000 jam menjadi ahli data scientist misalnya. Jadi 10.000 jam ini dibutuhkan untuk menjadi sang super ahli, top 1% di dunia. Apakah kita butuh menjadi top 1%? Belum tentu biasanya. Jadi kita bisa modifikasi konsep ini dan menambahkannya dengan konsep lain yang pengen saya jelaskan di video ini. Ada satu orang namanya Josh Kaufman yang bikin TED Talk yang juga terkenal banget di YouTube tentang gimana caranya belajar apapun dalam 20 jam. Teman-teman bisa nonton video aslinya, mungkin bisa dapat pengalaman yang beda untuk belajar cepat, tapi saya bakal rangkumkan di sini apa pengalaman saya setelah saya melihat video itu. Jadi 10.000 jam dari Malcolm Gladwell ini sering disalahartikan dalam bertahun-tahun setelah konsep ini dikenalkan. Kebanyakan orang ngelihat kalau kita perlu mengeluarkan banyak sekali waktu untuk menguasai satu bidang. Negatifnya apa? Negatifnya kita perlu seakan-akan kita harus cuma milih satu doang nih. Let's say misalnya saya sukanya matematika. Saya harus milih matematika doang nih, satu doang nih, dan harus mengeluarkan 10.000 waktu. Kalau misalnya saya salah pilih atau misalnya saya tiba-tiba nggak suka, saya rugi nih waktunya. Itu salah satu konsep lain. Konsep lainnya, constraint lainnya juga adalah 10.000 jam ini waktu yang cukup lama yang kita perlu dedikasikan dan kita harus sampai ujung nih. Kalau kita stop tengah-tengah kita rugi. Padahal 10.000 jam ini digunakan untuk menjadi top 1% di fieldnya. Mungkin skill yang kita butuhkan tuh lebih generalis. Biasanya misalnya kita mau jadi kayak sekarang saya menjadi content creator, mungkin skill editing saya tidak perlu menjadi top 1%. Mungkin skill ngomong saya tidak perlu menjadi top 1%. Tapi kalau saya gabungkan semua skill yang saya punya, saya bisa menjadi content creator yang baik. Nah, gabungan-gabungan skill ini itu kadang-kadang nggak dilihat sebagai akumulatif 10.000 jam ini. Lantas gimana sih kalau kita cuma punya waktu yang sangat bentar? Josh Kaufman bilang kalau kita sebenarnya bisa belajar apapun dalam hanya 20 jam aja. Dalam 20 jam kita bisa belajar quote-unquote 80% dari sebuah ilmu yang ada. Tentu untuk masterinya perlu dibutuhkan praktis lebih lanjut, tapi dalam 20 jam yang terkonsentrasi penuh itu kita sebenarnya bisa belajar apapun. Yang saya mau bahas gimana caranya. Menurut Josh Kaufman, cara pertama adalah kita harus deconstruct skillnya dulu. Deconstruct skill itu maksudnya apa? Kita perlu memetakan apa sih cabang-cabang ilmu yang kita mau pelajari ini. Misalnya contoh kita mau belajar, kita ambil contoh saya dari digital marketing, kita ambil contoh iklan, ads. Kita deconstruct dulu nih, digital advertising itu apa aja? Cabangnya apa? Dari misalnya pertama 1.1 objektif, 1.2 targeting, 1.3 kreatif, sampai ke bawah. Dan kita bakal pilih mana konsep yang perlu kita mengerti sekarang, mana konsep yang mungkin terlalu rumit buat kita sekarang. Itu penting buat kita mengetahui. Jadi kita bisa pakai konsep Pareto di sini untuk tahu mana 80% yang kita perlu kuasai, mana 20% yang mungkin nanti kita perlu kuasai, atau sebaliknya, mana 20% yang kita perlu kuasai banget sekarang. Jadi kita bisa memilih setelah kita coba deconstruct skill yang sudah ada. Ini penting karena kita perlu memanage waktu dalam 20 jam kita mau belajar apa aja, dan kita harus sadar dalam 20 jam kita nggak bakal jadi expert, tapi kita mungkin jauh lebih tahu dibanding orang-orang yang nggak pernah baca sama sekali atau nggak pernah tahu sama sekali tentang cabang ilmu nih. Tahap kedua itu namanya self correct. Jadi once kita udah tahu kita mau belajar apa, dalam perjalanan belajar kita yang singkat ini kita harus tahu gimana caranya kita bisa mengkoreksi diri sendiri. Mengkoreksi ini dalam artian kita bisa tahu cara kita memastikan jawaban atas pemahaman kita itu benar. Contoh misalnya kita ngomongin iklan, apakah benar kalau misalnya CTR lebih tinggi itu artinya iklan kita bagus. Nah,
Nah, ini kita harus punya metode untuk mengecek kemampuan kita. Salah satu metode yang bisa sering direkomendasikan itu adalah metodenya Feynman Method, di mana kita menjelaskan konsep yang kita baru pelajarin itu ke orang lain. Atau teman-teman bisa refer ke video ChatGPT yang saya pernah bikin, saya pernah jelasin Feynman Technique tapi pakai ChatGPT. Jadi intinya kita coba jelasin konsep yang kita baru pelajarin itu dalam bahasa yang sangat simple, dan kalau misalnya kita masih bingung, kita bisa cari penjelasan-penjelasan lebih lanjutnya. Saya sendiri bakal menggunakan kombinasi antara Feynman Method sama online resources yang ada, terutama forum, atau misalnya kalau ada grup atau misalnya ada komunitas, saya bakal gabung ke sana buat cari tahu. Saya bakal, kalau misalnya di Indonesia mungkin bisa cari kayak di Kaskus, bisa cari juga di Reddit, mungkin tipe-tipe yang banyak conversation yang happening yang kita bisa lihat. Itu kita bisa tahu kayak apakah ada pertanyaan yang pernah ditanyakan yang sama, apakah ada jawabannya sebelumnya. Jadi kita bisa tahu apakah yang kita pelajari ini benar atau salah, dan apakah orang-orang tuh juga mengalami hal yang sama sebelumnya, dan apakah mereka bisa menyelesaikan masalahnya, terutama menyelesaikan masalahnya yang penting. Jadi kalau dari saya bakal tentuin dulu ini masalahnya atau pertanyaannya apakah bisa dijawab. Kalau misalnya nggak bisa dijawab sama orang-orang di internet, saya nggak mau bahas itu dulu, berarti saya nggak mau pelajarin itu dulu. Nanti dulu deh dimasukin dulu ke dalam tas, di dalam karung, dikarungin dulu, terus saya belajar yang lain karena waktunya terbatas. Yang ketiga, kita bisa remove practice barrier. Di sini konteksnya practice barrier itu adalah hal-hal yang bisa membuat kita tidak fokus dalam belajar tuh. Jadi kalau misalnya dalam kasus saya, kita punya waktu yang sangat terbatas, kita bisa silent dulu handphonenya, dibikin airplane mode dulu atau don't disturb mode. Kita fokus untuk nggak buka aplikasi-aplikasi atau sosmed supaya kita bisa fokus. Kita bisa track waktu yang kita pakai dengan metode Pomodoro. Kita bisa tidur dengan cukup karena tidur juga penting buat proses kita mengingat dan memahami konteks. Kita bisa pakai trik-trik lain kayak putar lagu dan segala macam. Di kasus ini paling penting teman-teman sadar apa mental learningnya teman-teman, apa sih patternnya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan waktu yang sudah dialokasikan 20 jam ini dengan sangat efisien gitu. Tips yang keempat ini agak mirip sama tips yang ketiga, itu kita harus punya timetable. Kita harus menggunakan waktu dengan efisien. Salah satu contoh yang bisa kita gunakan adalah kita bisa setup timer untuk tahu kapan kita harus belajar, kapan kita harus stop, kapan kita harus latihan. Jadi set break, teman-teman bisa pakai metode Pomodoro. Ini sangat efektif buat bantu hal-hal kayak gini. Terus teman-teman juga bisa minta feedback terhadap proses timetable teman-teman ke orang yang sudah pernah belajar. Misalnya saya mau belajar tentang Python, saya mau nanya apakah timetable saya dengan 20 jam pembelajaran ini masuk akal nggak sih ke orang yang udah pernah belajar Python. Akan lebih baik teman-teman punya framework apa yang mau diselesaikan masalahnya. Misalnya kayak kalau misalnya mau belajar coding, saya mau bikin website A gitu. Jadi udah ada satu specific goalnya. Jadi orang lain tuh bisa ngasih feedback yang lebih lurus, lebih cocok gitu. Dan yang paling penting, teman-teman harus tahu pattern teman-teman dalam mereward diri sendiri. Rewardnya nih kalau misalnya kita udah belajar dan seneng tuh apa sih? Apakah makan misalnya, apakah tidur, apakah misalnya rewardnya pengennya nonton gitu. Jadi teman-teman membiasakan habit learning ini tuh tidak di-force banget, tapi tetap enjoy di bawahnya. Jadi dalam 20 jam sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajarin, banyak banget, dan teman-teman bisa mengalokasikan waktu. Menurut saya step paling susah itu step 1, dimana kita dekonstruk si cabang ilmunya dan kita pilih mana yang kita mau pelajarin. Once udah tahu dan kita bikin timetable-nya, itu bakal lebih gampang. Saran saya, teman-teman bisa nonton video cara belajar pakai ChatGPT. Di sana teman-teman kalau misalnya bisa menguasai ChatGPT, itu bakal sangat ngebantu untuk bisa belajar lebih cepat, at least bisa konstruk si ilmunya bakal lebih cepat gitu, karena kita nggak perlu mikir dari nol. Kurang lebih itu video kali ini. Jadi gimana sih caranya belajar apapun dalam 20 jam, teman-teman bisa refer ke videonya Josh Kaufman juga buat tahu konsep lebih detailnya gimana. Cuman dari saya sih, saya pengen teman-teman juga bisa belajar apapun dan nggak terlimitasi oleh background, umur, ataupun concern-concern lain yang bilang kalau teman-teman cuman levelnya segitu doang. Padahal kita punya resource yang sangat banyak. Teman-teman kalau modal HP doang bisa nonton video ini, itu udah lebih dari cukup untuk belajar hal baru juga gitu. Jadi segitu aja dulu. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe, bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang. Thank you ya semuanya. Bye bye.